Oke. Kamu sudah nyalah-nyalahkan, yang salah kamu sendiri. Ini lebih parah, orang tidak salah disalahkan, apalagi disesatkan. Masalah-masalah beda pendapat, masalah khilafiyah ijtihadiyah itu biasa. Jangan sampai kemudian beda sedikit ahli bid'ah, beda sedikit neraka, beda sedikit apa? Syubhat. Ya, bodoh itu gratis, tapi jangan bodoh sendiri. Sebutkan di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau ini Tamim Ad-Dari atau Tamim bin Aus Ad-Dari merupakan sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal di satu pulau, di dalam satu gua. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Jadi nanti di akhir zaman akan muncul yang namanya Dajjal. Dan itu kita imani sebagai seorang muslim karena hadis-hadisnya sahih. Salah satunya dalam Sahih Muslim. Beliau ini pernah berlayar dengan, kemudian beliau terdampar di satu pulau. Dan tanpa disangka-sangka beliau ketemu dengan Dajjal. Dan Dajjal nanti masih bersembunyi, dan satu saat di akhir zaman akan apa? Akan keluar dari persembunyiannya. Nah, ini beliau yang sudah pernah ketemu itu sahabat ini, Tamim Ad-Dari, ya, radhiyallahu taala. Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, agama ini adalah nasihat. Ya, agama ini adalah nasihat. Kemudian para sahabat yang mendengar hadis ini bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, ya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta yang terakhir bagi masyarakat awam kaum muslimin. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj dalam sahih beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini apa? Nasihat. Agama itu apa? Agama itu masyara'ahullahu subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah syariatkan, ya, li ibadihi minal ahkam. Jadi agama itu singkatnya adalah apa yang Allah syariatkan untuk para hambanya berupa hukum-hukum agama. Itu namanya apa? Agama, ad-din. Agama itu intinya, agama itu intinya berisi hukum-hukum syar'i, hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada dan lain sebagainya. Ya kan? Inti agama adalah seperti itu. Nah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan agama itu nasihat. Nasihat, an-nasihah. Nasihat itu menurut keterangan para ulama diambil dari kata yasihur rajulu thawbah. Kata nasihat itu diambil dari kata yasihur rajulu thawbahu. Seorang
yasihu pakaiannya. Yasihu di situ maksudnya seorang menjahit pakaiannya yang robek. Jadi yasihu artinya menjahit. Agama itu nasihat itu dari asal kata menjahit. Sebenarnya yasihu, maka contohnya dari yasihur rajulu thawbahu. Seseorang menjahit pakaiannya yang robek. Dan nasihat itu diserupakan oleh Rasulullah dengan perilaku atau perbuatan menjahit itu karena punya korelasi, punya hubungan gitu. Menjahit itu yang menasehati itu seperti menjahit. Yang robek jadi tertutup, ya kan? Yang awalnya antara kain ini dan ini tidak menyatu, jadi disatukan. Yang awalnya terbuka jadi tertutup, gitu. Yang awalnya jelek karena robek jadi bagus, ya. Itu merupakan kinayah bahwa menasehati itu harusnya seperti itu. Yang jauh jadi dekat, menjauhkan yang dekat, ya, menjauhkan yang dekat. Kemudian saling mengkaitkan antara seorang muslim itu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Yang awalnya tidak punya hubungan jadi didekatkan supaya punya hubungan. Yang bolong, yang jelek jadi bagus. Yang bolong jelek jadi bagus. Yang awalnya tidak kenal jadi kenal. Yang awalnya jelek jadi indah. Itulah nasihat. Jadi saat kita ingin menasehati untuk saudara kita sama muslim, maka kita harus tahu filosofinya. Filosofinya itu seperti orang menjahit. Kalau nasihat pada akhirnya tidak berfilosofi seperti orang menjahit, hanya akan melahirkan banyak kemudorotan, kerusakan, dan fitnah. Oke, cuma akan menimbulkan fitnah. Jadi menasehati saudara sama muslim misalkan, tapi tidak mengambil filosofi orang menjahit. Maunya menasehati menimbulkan permusuhan. Maunya menasehati tapi tidak punya tujuan untuk merangkul kembali saudaranya. Tapi lebih sebagian orang itu kalau menasihati orang lain itu melampiaskan dendam untuk bagaimana saudaranya itu binasa gitu. Jadi menasehati tapi hawanya ingin membinasakan gitu, ingin menghabisi saudaranya. Sebagaimana halnya seorang pengobat, ya, dokter itu kalau ada pasien sakit tujuannya apa? Membunuh atau menyembuhkan? Menyembuhkan kan? Gitu. Menyembuhkan. Kalau ada dokter, ada orang sakit datang kepadanya itu tujuannya untuk menyembuhkan, bukan membunuh. Diobati gitu supaya sehat kembali, bukan dibunuh. Lah orang-orang zaman sekarang, atau tepatnya sebagian, karena nggak semuanya, sebagian orang-orang zaman sekarang, atau tepatnya oknum sebagian kaum muslimin itu tidak menjalani jalannya para rasul, menjalani jalannya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam menasihati saudaranya. Kalau melihat saudaranya salah sedikit langsung disikat, gitu kan? Langsung disikat, bukan dinasihati Pak, disikat. Sudah bahasanya begitu, langsung disikat. Ada saudaranya mungkin kurang pas dikit, langsung dihajar. Dihajar itu apa? Diboikot, didiamkan, langsung diboikot. Orang salah langsung diboikot dengan asumsi, oh ini ahli bid'ah. Langsung ketika ada saudaranya agak beda sedikit, ada salah sedikit, oh ini ahli bid'ah, langsung didiamkan. Ini model-model orang-orang yang tidak pernah melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan suri tauladan kepada kita. Nabi itu sahabatnya, ya, Abu Nuaim
Nuaiman, maaf, sahabat Nuaiman yang hobi mabuk saja, hobi mabuk, ya, hobi mabuk, ketangkep dicambuk 80 kali, dilepas kambuh lagi, mabuk lagi, dilepas kambuh lagi, dicambuk lagi, sampai pinten 3 kali. Itu ketika kemudian ketiga kalinya dicela oleh para sahabat, karena para sahabat ini udah jengkel, ini orang mabuk ketangkep dicambuk, katanya mau tobat, kambuh lagi, langsung dilaknat oleh sebagian sahabat. La'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Itu ketika dilaknat oleh para sahabat yang lain, Rasulullah itu tidak terima, membela orang ini. Lah, jangan kamu laknat, la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kamu laknat si Nuaiman ini, karena dia walaupun pemabuk, pelaku maksiat, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kadang teman kita belum mabuk aja udah kita habisi. Jadi ada sebagian orang yang terpapar fikrah pemikiran Islam ekstrim, sehingga punya sebuah doktrin bahwa siapa yang berbeda dengan saya itu harus sesat, siapa yang berbeda dengan saya itu harus neraka gitu. Siapa yang berbeda dengan saya itu harus disikapi sebagaimana orang kafir dan disikapi sebagaimana orang ahli bid'ah. Na'udzubillah min dari. Ini saya pengen tahu orang-orang seperti ini nabinya siapa? Gitu? Orang yang ekstrim pemahamannya melampaui batas, keras, radikal seperti ini, nabinya siapa? Kalau nabinya Nabi Muhammad nggak begitu, nggak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Yang dicontoh siapa? Salafus soleh, sahabat nggak pernah seperti itu. Oke? Jadi mari kita perhatikan masalah ini, kita koreksi bahwasanya ada hal-hal yang harus diluruskan, bahwa parameter ukuran kula panjenengan ketika beragama itu adalah sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum yang penuh kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan bagaimana berusaha untuk kalau ada saudaranya keliru itu dinasihati pelan-pelan, dinasihati yang baik untuk kita rangkul kembali kepada jalan yang bagus, yang benar. Itu pun kalau terbukti salah. Jangan-jangan nggak terbukti salah, Mas Bro. Oke? Kamu sudah nyalah-nyalahkan, yang salah kamu sendiri. Ini lebih parah, orang tidak salah disalahkan, apalagi disesatkan. Masalah-masalah beda pendapat, masalah khilafiyah ijtihadiyah itu biasa. Jangan sampai kemudian beda sedikit ahli bid'ah, beda sedikit neraka, beda sedikit apa? Syubhat. Ya, bodoh itu gratis, tapi jangan bodoh sendiri. Ya, jangan sampai bodoh sendiri. Kita berlindung pada Allah dari pemahaman seperti ini. Kita menempuh Islam yang moderat, Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti as-salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immatul huda. Yang terdekat adalah a'immatul arba'ah, imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Makanya panjenengan ngaji seperti ini sebagai benteng, Pak, Bapak Ibu sekalian, sebagai benteng, membentengi diri kita dan keluarga kita dari aliran-aliran yang berbahaya, akan menyesatkan kita dari jalan yang lurus.